Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tahir dengan nomor induk mahasiswa 1811028 di kelas AS 5A dengan dosen pengampu. Saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Rosdelina Bukido M.Hum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil penyuluhan saya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga ini. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, masalah kekerasan dalam rumah tangga ini telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa yang pertama, bahwa setiap warga negara ini berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Yang ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Yang berikutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu dibentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Nah, yang pertama, kekerasan fisik. Nah, yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah contohnya menampar, memukul, meludahi, menarik rambut atau menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, memukul, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Nah, biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Yang kedua, yaitu kekerasan psikologis atau emosional. Nah, kekerasan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah
penghinaan, contohnya komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Nah, ini juga tidak kalah penting, bahwa kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Intinya dia hanya memikirkan kepuasan dirinya sendiri. Contoh dari kekerasan seksual berat yaitu berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak, jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Contohnya saja seperti pemerkosaan sih. Yang berikutnya, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan, dan atau menyakitkan. Yang berikutnya, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. Yang berikutnya yaitu terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan. Kita masuk pada poin berikutnya. Nah, sedangkan kekerasan seksual ringan yaitu berupa pelecehan seksual secara verbal, seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan, dan atau secara nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban, bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Nah, pada poin berikutnya yaitu kekerasan ekonomi. Setiap orang itu dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan atau nafkah, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, tadi sudah disebutkan, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan ekonomi berat contohnya yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran. Yang berikutnya itu melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau marital violence sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Nah, di sini laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Poin yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Nah, diskriminasi dan pembatasan ini
Kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita atau istri ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindak kekerasan. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami ini pasti akan menyalahkan istri, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat yaitu wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak, melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib. Yang berikutnya yaitu orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Nah, posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaiannya kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Nah, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu bagaimana cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, antara lain yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik, dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi. Jadi ketika kita menjadi sebagai seorang kepala keluarga, di sini mungkin lebih ditekankan hendaknya kita memahami atau mendalami agama, dan kita memiliki akhlak yang baik, dan intinya bisa bertanggung jawab buat istrinya. Intinya ketika dia memahami agama, dia mampu memperlakukan istrinya dengan baik, dengan santun, menafkahi, dan lain sebagainya. Dan berikutnya yaitu harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain, sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Poin yang berikutnya yaitu harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kemakmuran di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikutnya yaitu butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antar anggota keluarga, sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya ini, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan, maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih, dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Nah, pada poin yang terakhir yaitu seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Intinya antara suami dan istri ini
harus ada komunikasi yang baik supaya misalnya ekonomi dari keluarga ini minim, bisa langsung dibicarakan dengan suami supaya nantinya bisa cepat diatasi. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya masih dalam proses belajar, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari diri pribadi saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.